Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai two-way binding atau data binding yang dua arah. Untuk itu, teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini, saya sarankan untuk sudah mengerti mengenai properti binding dan event binding atau data binding yang satu arah. Nah, jika belum, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu video saya yang sebelumnya. Untuk linknya bisa teman-teman klik di rekomendasi video di pojok kanan atas dari video ini. Baiklah, kita langsung ke pembahasan mengenai two-way binding. Nah, berikut topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai apa itu two-way binding. Yang kedua mengenai contoh penggunaan two-way binding. Dan yang terakhir kita akan hands-on. Two-way binding atau data binding dua arah ini merupakan kombinasi antara property binding dengan event binding. Yang mana dengan two-way binding ini memungkinkan komponen pada aplikasi untuk saling berbagi data. Two-way binding ini juga bisa digunakan untuk mendengarkan event dan mengupdate value secara bersamaan antara parent dengan child komponen. Selanjutnya, untuk menggunakan two-way binding, kita dapat mengkombinasikan antara tanda kurung biasa dan tanda kurung siku pada suatu properti. Nah, seperti contoh berikut, kita mempunyai app child komponen yang mana kita membind property counter dengan menggunakan two-way binding. Nah, kemudian agar two-way binding ini bekerja, kita harus menggunakan input dan output property. Nah, misalkan kita mempunyai input property counter misalkan, maka output property seharusnya counter change. Nah, seperti ini. Yang mana input ini merupakan value dari property, sedangkan counter atau output yang mana di sini counter change ini merupakan event. Nah, agar teman-teman lebih memahami, nanti kita langsung di hands-on ya. Langsung aja kita ke hands-on. Baik, teman-teman, ini adalah source code terakhir dari tutorial ini, yaitu mengenai event binding. Nah, di sini ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu npm start. Oke, sekarang coba kita buka di browser localhost 4200. Nah, ini terakhir kemarin ya, yaitu ada greeting dan seperti ini untuk event binding. Nah, kemudian saya akan menghapus terlebih dahulu yang ada di dalam div ini, dan kemudian akan saya gantikan dengan komponen app child. Nah, jika teman-teman bingung dapat dari mana app child ini, nah ini sebenarnya sudah pernah saya buat pada materi data binding yang di awal. Nah, silakan teman-teman ikuti jika belum.
bisa diklik di rekomendasi video yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini ada di sini child komponen. Di sini kita bisa lihat selektornya app child. Nah, di sini nanti akan seperti ini bentuknya. Kita akan membind property counter seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuat counter sederhana yang mana aplikasi kita akan terdapat button untuk increment dan decrement yang fungsinya sesuai namanya. Jika diklik increment, maka nilai counter akan ditambahkan dengan 1. Sebaliknya untuk yang decrement, berarti dikurangi dengan 1. Oke, sekarang kita ke child component.html. Nah, untuk sekarang ini titelnya, dan di sini kita akan tambahkan H3. Yang pertama kita akan menampilkan counter, property counter ya. Dan selanjutnya di sini kita akan menambahkan button. Kita buat 2. Nah, di sini ada increment dan yang satu lagi decrement. Nah, di button ini akan kita kasih event klik, yang mana jika dia increment, dia akan memanggil function increment, dan yang decrement dia akan memanggil function decrement. Nah, seperti ini nanti komponennya. Nah, kemudian di child component.ts atau di kelasnya, ini kita akan tambahkan properti input dan output seperti ini. Input counter, tipenya number, kemudian output counter change sama dengan new event emitter. Nah, event emitter ini kita impor dari Angular/core, tipenya number. Nah, seperti ini. Nah, input di sini berfungsi untuk menangkap data atau properti yang dikirim dari parent komponen. Sedangkan output ini merupakan event yang akan menghandle perubahan nilai dari properti ini sendiri, yaitu di sini counter ini. Nah, properti yang kita gunakan di sini yaitu counter, maka eventnya seharusnya counter change. Ini merupakan format yang dibutuhkan dalam two-way binding ini. Jadi formatnya yaitu nama properti untuk propertinya, dan kemudian untuk eventnya yaitu nama properti plus change dengan change-nya camel case. Nah, jika formatnya salah, ini nanti tidak akan berjalan. Nah, untuk memahami mengenai input dan output ini, silakan teman-teman baca dokumentasinya, yang mana linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Selanjutnya kita tambahkan function yang akan menghandle increment dan decrement yang akan dipanggil oleh button ini yang ada di komponen HTML. Oke, disini kita buat fungsinya increment, decrement.
kita bikin function satu lagi, handle change counter. Karena ini akan kita gunakan di kedua function ini, makanya agar lebih efektif atau lebih efisien kita bikin dalam satu function tersendiri karena bentuk kodenya sama. Nah, di handle change ini dia akan melakukan emit dari counter. Nah, dia akan melakukan this counter change dot emit. Itu seperti emit ini seperti menyimpan perubahan dari si counter. Kemudian dipanggil di sini this dot handle change counter. Jika ada decrement berarti this dot counter min 1. Dan untuk yang decrement berarti this counter plus 1. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bisa kita save. Di sini sudah sesuai. Sekarang kita coba save all. Nah, di sini terdapat error. Artinya apa? Di sini kita belum declare si komponen property counter di app component.ts. Nah, di sini kita declare terlebih dahulu counter, misalkan default value-nya atau initial value-nya yaitu 0. Sekarang kita simpan ulang. Oh sorry, di sini masih kurang ya, sintaknya masih kurang. Ini maksudnya kita harus membind si counter ini dengan property counter yang sudah kita buat di sini. Ini ya. Oke, sekarang kita save. Oke, sekarang sudah tidak ada error. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini nilai awal counter yang mana ada di child component HTML di tag H3, kemudian ini button increment dan decrement. Kalau kita klik increment, dia akan menambah 1. Jika decrement, dia akan kurang 1. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika counter change-nya ini formatnya salah, misalkan di sini bukan counter change tapi misalkan ada s-nya gitu, counter change. Nah, ini tidak akan jalan. Coba kita save. Nah, ketika kita klik di sini tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena si eventnya ini dia tidak dikenali. Nah, seperti itu. Nah, two-way binding ini sebenarnya adalah penyederhanaan daripada penggunaan property binding dan event binding. Jadi dengan two-way binding itu kita mempunyai source code yang lebih singkat hanya seperti ini. Yang mana kalau kita nggak menggunakan two-way binding itu akan jadinya seperti ini. app child. Nah, kemudian di sini kita melakukan property binding seperti ini, dan kemudian di sini baru kita menggunakan event binding counter change sama dengan kita bisa menggunakan template expression counter sama dengan event. Nah, seperti ini.
Coba kita save, yang ini kita komen. Ini seharusnya hasilnya sama. Nah, kita lupa belum ganti di sini ya. Counter change, kita ganti counter change tanpa S. Nah, ini akan bekerja. Hasilnya sama. Yang mana perbedaannya kalau kita menggunakan two-way binding ini sintaknya lebih simple, hanya seperti ini. Sedangkan kalau tidak, itu kita harus membuat seperti ini. Yang pertama di sini property bindingnya, dan di sini event bindingnya. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua yang seperti ini, yang bukan two-way data binding, ini baru kita bisa membuat nama eventnya ini berbeda. Jadi misalkan di sini seperti ini, set counter. Nah, ini bisa. Tapi di sini kita perlu samakan di event bindingnya, di sini bukan counter change tapi set counter. Nah, coba kita save, seharusnya hasilnya sama, dan ini harusnya nggak error. Nah, bisa teman-teman lihat di sini berhasil. Nah, sedangkan kalau menggunakan two-way binding, ini nggak akan berhasil karena si eventnya tidak dikenali. Jadi kalau menggunakan two-way binding, ininya harus sesuai format, yaitu nama properti ditambahin change, counter change. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya penggunaan two-way binding pada form. Nah, ini sedikit berbeda karena tidak ada built-in elemen HTML untuk pattern value dan value change, atau seperti counter dan counter change ini. Maka two-way binding pada form seperti input itu kita perlu menggunakan ng model directive, yang mana pernah saya contohkan di data binding yang di awal. Nah, jadi contohnya seperti ini, misalkan di app komponen. Nah, di sini ada title ya. Misalkan jika di sini kita menambahkan input seperti ini, kemudian di sini ada tabnya, misalkan text. Nah, untuk menggunakan two-way binding, kita bisa menggunakan ng model. Nah, ng model sama dengan nama propertinya, yaitu title. Dan kemudian kalau di sini kita tampilkan menggunakan interpolation title. Nah, seharusnya jika di sini kita rubah nilainya, si title akan langsung berubah. Nah, seperti ini. Title. Nah, ini kalau di form atau di input ya. Kita harus menggunakan ng model directive. Oke teman-teman, mungkin itu untuk pembahasan kali ini, yaitu mengenai two-way binding. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai Angular Directive di video selanjutnya ya. Silakan teman-teman subscribe biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru, tentunya dengan mengaktifkan notifikasinya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.